Kembali lagi di kembali lagi di Loh, Poros England bersama dengan gua dan Aldi dan berisik seorang lu, pembantu kami yang ole biar mampus di tempat umum. Ole, bentar lagi diusir lu. Minum cuma teh manis doang, mau ngambil wifi buat Zoom. beneran gitu. Al, apa kabar Al? Sehat Bang, alhamdulillah. How's life Al? Lancar. Gimana semua calon sehat. ponakan gua Al? Alhamdulillah, kemarin habis cek ke dokter, sehat-sehat semua. Masuk berapa minggu? Mau masuk 10. Oh, masih muda itu, pelan-pelan ya. Masih muda ya. Tahan dikit, belum boleh itu dikunjungi ya. Gitu. Oke. Belum boleh. Itu belum boleh. Kasihan Kasihan. Ya, tahan sikit lah gitu. Sabar ya kan? Karena buahnya manis ntar kan gitu. Sabar tuh berbuah manis. Inna ma'ah halas sobirin ya. Kok gue lupa melulu jadinya itu ayat. Inna allaha ma'as sobirin. Astagfirullahaladzim. Itu kalau temenan sama kafir kayak Patrick jadi gawat kita. Gitu. Al, gimana sih? Lu kan langsung nih di sana gitu ya. Lu melihat hype-nya Euro 2020 ini seperti apa di sana? Gue yakin sih pasti sangat berbeda pada saat mereka menjadi tuan rumah di 96 ya. Karena waktu 96 yang gue baca, awal gue nggak ke sana gitu, kayaknya sangat meriah. Mereka sangat pede dengan slogan football is coming home gitu ya. Karena berharap benar-benar ya bisa dibawa pulang ini piala yang mereka nggak pernah punya tahun itu gitu. Nah, di 2021 ini gimana sih kondisinya di London sendiri? Inggris secara keseluruhan, tapi London lah ibu kotanya mereka. Menyambut Piala Eropa ini seperti apa? Iya, pertama-tama thank you teman-teman dari Poros Halang udah ngundang lagi nih. Senang banget selalu untuk ngobrol di Poros Halang. Ya udah, lu nggak usah pakai basa-basi kalau mau Poros Halang ya. Biasaan bos, MC kan gitu. Ya kan? Ya oke. Ntar kapan kalau lu udah stay di Jakarta, ada event olahraga, gue akan pakai lu sebagai MC. Insya Allah, amin. Amin. Gue tinggal di Jakarta nggak pernah lu pakai. Terus Al. Nggak ditanggepin. Anjing, gue nggak ditanggepin. Jadi gini, ini semuanya baru. Kondisinya ini mungkin belum pernah kejadian seperti Euro 2020 saat ini, di mana banyak banget nih tuan rumahnya, hostnya banyak banget. Tiap kota memiliki pendekatan berbeda-beda dalam menyambut dan treatment terhadap kompetisi di kotanya. Dan ini belum pernah kejadian sebelumnya. Mungkin paling nggak banyak pernah. Host. Mungkin belum pernah kan? Dua paling banyak. Dua kota, iya betul. Termasuk kemarin Euro Under 21 juga buat dua kota. Ya. Ini belum pernah kejadian, dan yang mungkin banyak berbeda adalah di mana sebelumnya di event-event internasional sebelumnya seperti Euro atau Piala Dunia, itu pasti kalian bakal menemukan yang disebut dengan camp. Ya. Camp supporter Belanda, camp supporter apa. Di Euro tahun ini nggak akan ada itu. Semua diarahkan karena pandemi di juga hotel. Kan? Karena pandemi juga. Semua diarahkan di hotel dan nggak boleh ada di camp. Tadinya itu setiap Euro atau Piala Dunia ada yang disebut camp. Nanti dibikinin tuh. Biasanya camp itu deket-deket sama embassy negara tersebut. Atau fanzone tetap ada. Oke. Tetap ada. Tahun ini di London, di Trafalgar Square sama di pelataran Wembley. Ya. Itu bakal ada tetap. Cuman biasanya fanzone itu Hamin 2 minggu atau Hamin 3 minggu tuh udah rame. Betul. Terakhir gue cek kemarin nih. Nah, itu yang gue mau tahu. Belum ada apa-apa, belum ada ya booth itu belum ada. Belum ada atribut menyambut Euro sama sekali. Belum ada apa-apa. Serius. Dan yang paling atribut yang menarik buat lihat adalah ya yang kayak lu tahu Bang, di sini pop-up kayak gimana kalau Inggris mulai sebuah event internasional itu rame banget. Dan kalau lu cek ada salah satu kecamatan di London, nanti gue share deh di Twitter. Itu satu distrik semuanya pakai bendera Inggris. Di rumahnya. Itu benar-benar keren banget, satu distrik semuanya pakai bendera Inggris. Apa itu namanya? Aduh, gue lupa namanya. Di Croydon apa kalau nggak salah. Oh, oke. Iya, jadi deket sini. Cuman gue pengen kesana, ntar gue pengen share juga di Twitter. Boleh. Bener-bener menyambut banget gitu. Walaupun kayak yang gue bilang,
waktu gue diundang sama Mas Tio di YouTube-nya Mas Tio, maksudnya walaupun mereka tahu kualitas Inggris saat ini bukan yang terbaik. Exactly as I said in Poros Box to Box dan 10 TV kemarin, Mas Tio. Ya, mereka sadar bahwa formasi belum firm, pemain belum firm, ada isu dengan pelatih. Betul. Mereka terlalu banyak, cuman mereka menunggu ini, mereka menantikan momen ini, mereka terlalu lama bisa nonton Inggris sebagai tuan rumah. Itu terlalu lama menunggu. Ya, terakhir itu 96 kan. 96, jadi mereka nggak begitu mempedulikan kualitas mereka di atas lapangan lah, paling nggak, maksudnya. Gue cuma mau party. Gue cuma mau party, gue pengen dapat hype-nya. Iya. Syukur-syukur tim gue bisa juara. Syukur-syukur bisa juara, bisa melangkah Karena jauh. kalau secara kualitas sama 96 jauh loh, Al, menurut gue. Atau Serius, 2004 deh. Iya dong. Iya, 96 2004, mereka. Lu udah nonton 2004, pasti. Ya, 2004, apalagi waktu sama-sama pertandingan pertama lawan Kroasia, di mana Rooney waktu itu. Rooney lagi naik daun ya kan? Itu benar-benar pestanya Rooney itu kan? Iya gitu. Dan sekarang sampai lu sebut nama besar di Inggris saat ini siapa sih? Harry Kane. Ya, Harry Kane oke, cuma maksud gua lu tidak bisa membanding. Bang, kalau lu bilang Harry Kane oke, apa nama besarnya? Dia udah bikin apa? Bela negara, bukan klub. Bukan. No. Loh, bukan. Kalau dia udah biasa. Mampus lu. Bukan apa yang dia udah lakukan sama dia. Apa? Dia untuk negara. Top scorer. Enggak, maksudnya kan. Bentar, Pet. Perkara top scorer, Sapolasi pemain PSMS lu juga jadi top scorer, biar lu tahu aja. Nggak ada Ferry yang Sandria bilang juga top scorer. scorer. Nggak ada yang bilang top scorer. Berisik kali. Gue sebenarnya dia ngapain? Dia ngapain? Gue sebenarnya takut bahasa Inggris saat ini. Lihat kelakuan Fuad kayaknya ngakam si Inggris banget ini. Lagi ribet. Dia dari Englishman. Kita tanya. Dia dari Englishman. Iya. Sekarang gue tanya, apa sih yang bikin lu merate Harry Kane setinggi superstar gitu? Gua nggak ada nge-rate Harry Kane setinggi superstar, yang nge-rate Harry Kane setinggi superstar justru lu. Gue malah nggak mau dia masuk ke United. Coba, tadi kita ngobrol apa? Cuman kan tanya tadi nama besar yang siapa yang sekarang Inggris dimiliki kan. Nah sekarang yang udah bermain di turnamen itu untuk lebih dari sekali, salah satu nama yang muncul itu pasti Harry Kane dong. Siapa lagi coba? Emang Harry Kane main 2012? 2016 main? Harry Kane 2016 sama ikut kan? Main. Enggak usah dijawab, Dia nggak tahu itu. Sorry. Kalau Inggris mah gua ngikutin. Habis bingung kali Bang dia kan mau bantu. Iya kan mukanya kan kayak gitu tadi. Selain itu siapa? Selain itu siapa coba? Ya selain itu mungkin Marcus Rashford ya udah main lebih dari 2 tahun lagi. Tapi ya itu memang kualitas Inggris saat ini memang tidak sebanding dengan seperti 2004 kayak kata lu tadi yang masih ada Owen, masih ada Beckham, masih ada Scholes. Gua yang bilang 2004 Cumi, biar kena marah lu gua teriak-teriak. Mau apa lu? Senang 2004 lu yang bilang itulah ya. Tapi maksudnya dibandingkan dengan kualitas itu juga memang pasti lebih jauh. Tapi kalau menjawab pertanyaan Fuad tadi, nama besar siapa yang saat ini Inggris bisa banggakan ya memang tinggal cuma Harry Kane. Siapa lagi? Yang lainnya juga masih pendatang baru semua kan hitungannya. Rata-rata. Ya. Kalau bahasnya di situ ya benar. Nah, maksudnya gue nggak mau muter-muter di situ maksudnya. Lanjut. Penting banget Harry Kane masalahnya. Yang gue itu tadi kan, jadi kan kayak gue bilang hype-nya seperti apa mereka, ya kan tadi kita udah sepakat bahwa ya secara kualitas tim ini bisa dibilang biasa aja menurut gue gitu loh. Benar gak? Iya kan? Setuju banget maksud gue, dan apalagi kalau 2004 tuh buat gue, sorry to say, buat lu mungkin angkatan lu berdua 96 the best gitu kan. Buat gue masih 2004 ya, event itu masalahnya cuma satu, Rooney-nya nggak fit. Ya dia cedera kan, ditekel sama Paulo Ferreira. Iya. Waktu ketemu Portugal. Iya, adu penalti kalah kan. Ya. Cuman itu kalau Rooney fit, juara. Bukan fit, dia udah nggak main, kan dia cedera, ditekel. Iya, cedera, iya maksudnya. Tahun lalu Inggris kalah di Chelsea dia cederanya, MU ketemu Chelsea. Di Euro itu dia ditekel. Di
Memang nggak ngerti bola internasional ini orang, nggak ngerti ya. Udah, lanjut aja. Lawan Kroasia dia bikin 2 gol 1 assist. Makanya, emang dia nggak ngerti. Dia top 5 gol loh Euro 2004 Rooney. Iya. Di usia yang baru berapa 18 tahun ya. Kebetulan ya. Sampai Eriksen bilang gue lagi di kafe bersama Sakti yang tahu gue nonton 2004 sampai ke semifinal tuh namanya Dau. Itu ya. Nggak ada hubungan. Ya makanya waktu 2004 kan Eriksen bilang dia belum pernah lihat seorang pemuda dengan usia seperti itu memiliki efek sebuah turnamen. Terakhir dia lihat Pele. Betul di 58. Betul. Pelenya Pele juara waktu itu. Betul. Iya. Enggak gitu kan. Iya. Iya, sebegitu memberi impact di Euro itu. Iya. Ya, dan buat gue Inggris yang selalu menganggap bahwa dia adalah nenek moyangnya sepak bola. Iya, adalah nenek moyang sepak bola modern. Ya, nenek betul. Sepak bola modern. Ya, kan. Itu selalu mengharapkan ini selalu tiap ada turnamen. Semua media pasti bilangnya here we go again. Iya, maksudnya football coming back again, football segala macam. Cuman itu media di sini nggak semuanya reliable kan. Maksudnya nggak semuanya. Koran kuning kan banyak juga. Iya, dan seperti Indonesia maksudnya dan negara-negara lain yang bawa militansi supporter di sini pun luar biasa gitu. Jadi mau kualitasnya kayak apa tahu deh. Ya gue dukung. Iya. Walaupun rely on Phil Foden atau Grealish, nggak peduli mereka. Peduli. Jadi hype-nya buat gue tahun ini luar biasa banget. Bakal siap banget Inggris harusnya. Jadi sementara kondisi terakhir di sana sendiri menurut sejauh yang lu lihat itu tidak terlalu rame ya? Iya, masih belum ramai. Hype-nya masih dalam hype kemarin habis liburan bank holiday, libur nasional seminggu, dan mereka juga baru beres lockdown lama, jadi masih pada ramenya tuh rame-rame. Mereka pada keluar jalan aja gitu. Padahal 3 hari lagi loh. Karena sementara kalau kejuaraan besar, 2 hari lagi. Besok itu udah mulai pembukaan. Iya. Bahkan karena sebelumnya kan rata-rata turnamen tuh kayaknya 2 minggu sebelumnya tuh fans sudah mulai datang. Udah mulai lu lihat ada umbul-umbul. Fanzone kalau dari berita yang gue baca tuh ada games apalah. Terkadang ada pemain yang mampir ke situ yang legend-legendnya kan gitu ya. Ini sama sekali sepi ya, Al ya. Nggak ada, Bang. Iya, apalagi ini Minggu jam 2 waktu lokal udah main nih gitu kan. Udah main. Iya, betul lawan Kroasia. Gitu. Jadi, nah, untuk kapasitas stadion sendiri yang dibuka berapa sih? Ya, Wembley di fase grup 12.500. Oke. Dari total kapasitas yang sebenarnya 80 ribuan. Ya, Wembley. 80 ribuan. Cuma nanti pun kalau di semifinal dan final atau di final doang 66.000 aja. 66.000. Satu-satunya host yang memberlakukan dia full stadium cuma di Bukares. Kenapa ya? Karena mereka udah nggak punya kasus COVID. Dia lebih advance dalam penanganan. Iya. Nah, sorry, ini agak sedikit ya sebenarnya nggak out of topic sih. Kalau nggak salah berita terakhir tuh di Inggris udah 2 minggu terakhir tidak ada kematian karena COVID ya, Ale? 2 atau 3 minggu, ya? Benar nggak? Hah? Udah sebulan ya? Iya, Maya. Gue ingat kayaknya 3 minggu lalu itu gue pernah baca gitu. Yang baru ada berita itu 3 hari apa seminggu terakhir itu New Zealand. Iya, kena. Padahal selama ini kan mereka sangat safe kan, gitu loh. Ya. Di Auckland ya kalau nggak salah ya, yang New Zealand gue baca. Nah, di Inggris sendiri berarti emang angkanya tuh udah sangat turun ya. Walaupun tetap masih ada masih ada yang infected gitu, masih ada ya. Tapi kan yang dan itu pun gue pernah confirm ke Steve Sidwell. Gue pernah ngobrol juga sama Steve Sidwell waktu kemarin di studio. Dia bilang nih Inggris gimana udah oke nih sekarang angka enggak itu semua angka di berita itu mungkin dimanipulatif atau seperti apa. Jadi karena Inggris terlalu banyak gamblingnya nih, maksudnya kayak ini mau jadi tuan rumah Euro, bakal mungkin menjadi tuan rumah semifinal dan final kalau angkanya politis. Ya, kalau angkanya tetap ditunjukkan sesuai itu mungkin UEFA membuat orang ragu dong buat datang kalau misalnya ada fans yang mau datang segala. Ya. Tapi pemerintah Inggris sendiri perlakuannya terhadap orang yang mau datang gimana, Al? Ketat atau gimana? Ya, itu. Ya, itu semua treatmentnya mungkin sama kayak di Indonesia, tergantung dari daerah mana dia datang. Karena kan kalau di Eropa kan ada tier, ada negara negara lu zone apa apa gitu. Iya. Misalnya dari Portugal, sekarang kan lagi tutup lagi nih Portugal. Kemarin cuma dibuka buat final Liga Champion. Iya.
sekarang ditutup lagi. Nah itu makanya karena baguslah Portugal nggak main ke Inggris. Kalau susah, kayaknya sih nggak akan orang dari Portugal nggak bisa masuk ke Inggris. Jadi kalau misalnya Portugal yang ketemu Inggris di semifinal gimana? Itu dia makanya. Emang bisa Portugal ketemu Inggris di semifinal? Coba gue tanya sama lu. Ya bisa lah. Kan di grupnya mereka kalau misalnya juara grupnya Portugal, kita runner up, mereka ketemu nanti ketemunya di semifinal kan? Oh, gitu. Kalau kita runner up, emang negara lu main? Negara gue Inggris, kalau gue bisa bilang Inggris. Nggak ada, lu cuma ngikut karena bapak lu sekolah doang di sana, bangke. Gak usah sosok juga. Iya, kan udah pernah dibahas itu. Gitu. Oh, jadi secara hype emang tidak ramai lah Al ya. Iya, dan mungkin seperti teman-teman yang udah lihat juga baik di sosial media itu tuh nggak ada di semua kota penyelenggara, emang nggak ada. Iya. Kayaknya gitu loh. Ambience-nya juga nggak kelihatan gitu loh. Jadi buat gue sih, gimmicknya UEFA adalah better late than never gitu, maksudnya ya daripada kita hapus nih kok gitu kan. Karena lu udah mundur setahun kan gitu. Itu udah mundur setahun. Uang sponsor yang lu terima kan udah banyak. Gue sebenarnya agak tertarik di sini yang tadi lu bilang sih, bahwa Bukares itu membuka full stadium ya. Gue yang ya memang ini nggak tahu off topic atau enggak, cuman kayaknya sih enggak ya. Maksudnya dengan dia kemampuan dan sistem seperti apapun untuk menjaga kesehatan yang masuk ke dalam stadion itu. Ini kan kita ngomong dari kita nggak tahu siapa yang masuk nanti di finalnya siapa, cuman gimana caranya lu memastikan 66.000 orang itu semuanya aman gitu loh. Gini Pet, gue jawab aja ya. Lu tahu Rumania kan? Ya. The birthland of Count Dracula. Ya. Ini darah mereka itu darah vampir. Biar lu tahu aja. Paham lu? Begitu udah bilang Count Dracula, gue udah males. Ngerti lo? Kenapa itu dibuka sampai 66.000 boleh? Ya, jadi sementara negara-negara lain gimana Al? Santapan ya. Iya, negara-negara lain ya kayak kita tahu Spanyol yang tadinya dari Bilbao kita dipindahin ke Seville. Dan buat teman-teman Busquets kena lagi. Busquets sama buat teman-teman juga ini Spanyol Seville nih bukan stadionnya Sevilla ya. Kabupatennya lagi. Iya, jadi Seville Olympic stadiumnya gitu. Jadi bukan stadionnya Sevilla. Jadi buat teman-teman pendukung Sevilla, stadionnya tetap aman kok. Maksudnya daripada takutnya kan nanti dipakai buat stadion, dipakai buat final, jadi jadi banyak kena orang COVID. Enggak. Ini bukan main di stadionnya Sevilla, tapi mainnya di Olympic. Sevilla itu apa? Roman Sanchez Pizjuan ya? Ya, bukan udah pindah ya terakhir kan Roman Sanchez Pizjuan. Gue lupa. Iya. Gitu. Ya, itulah nanti dia. Nah, terus si Busquets kan kena itu COVID kan? Ya, jadi ini bakal jadi juara Euro tahun ini bakal benar-benar affected sama seberapa kuat kesehatan timnya ini menjaga dari Euro. Kita nggak tahu, kayak yang tadi Bang Pet bilang, Inggris kan rely on sama Harry Kane. Siapa tahu Harry Kane nanti kena COVID atau Kevin De Bruyne di Belgia kena COVID. Ini kita benar-benar nggak tahu. Jadi prediksi seperti apapun, as long as itu free dari COVID, ya mungkin bisa. Cuman kita kan nggak bisa jamin. Bukan nggak mungkin, ya kita tahu lah Sergio Busquets level profesionalitasnya seperti apa, walaupun gue nggak suka dia, cuman level profesionalitasnya seperti apa, gimana dia ngejaga COVID, dia pasti kan udah dengan sekian macam treatment. Toh masih bisa kena gitu kan, jadi kita nggak ada yang tahu dan kita nggak pernah tahu bahwa semua pemain ini bisa tetap free of dari COVID atau enggak. Jadi karena ini juga sempat dibahas juga, kita di Poros Salang awal sempat bahas isu utama musim kompetisi kemarin itu adalah bukan cuma cedera dan fisik pemain, tapi ya COVID gitu loh. Lu mungkin bebas cedera, nggak ada kena cedera selama ini, tapi tiba-tiba apes lu kena COVID ya selesai kan gitu. Absen lu pastinya gitu loh. Jadi ya berlanjut nih di Euro ini gitu. Nah, menurut lu sendiri nih Al, media-media, karena kan kemarin kita bahas juga di sama Tio di channelnya Tio tuh ya T10 TV, 5 rumah judi terbesar di dunia menjagokan Inggris. Inggris itu ada William, ada 5/11. William Hill termasuk udah pasti kan gitu ya. Iya. Nah, apa sih dasar sampai mereka sepede itu? Waduh, jujur kalau mau bahas soal judi, gue nggak begitu terlalu
apa namanya? Kayak cuma mungkin sekedar ngobrol gitu. Kita bukan Iya, bahas maksudnya sih, kita lebih kepada kenapa mereka tuh sampai berani mengunggulkan Inggris gitu loh. ya. Ini juga sama pernah gue tanyain sama Matt Letizia waktu di studio. Ah. Tiap tahun selalu begitu mau mulai event, semua orang dibikin untuk apa namanya bank on menjagokan secara itu ya judi ya, menjagokan Inggris karena yang paling menarik atau yang paling basah secara nama ya emang Inggris gitu loh, yang paling ya gue nggak mau bilang paling terkenal, maksudnya paling menarik untuk Engagement-nya ya, paling tinggi lah ya. Exactly, thank you Bang Pet. Engagement-nya tuh paling banyak ya Inggris karena ya balik lagi ke Premier League gitu kan, maksudnya kayak misalnya yang pendukung Arsenal senang ada Saka di situ, yang pendukung Aston Villa ada Grealish di situ, ada Mings di situ. Nah, itu kan jadi kayak itu tuh secara ikatan dari klub ada di situ dan kenapa pada akhirnya selalu Inggris selalu tiap itu karena emang tiap mau event internasional overhype-nya selalu ada gitu. Dan itu pun yang dimasalahkan sama dulu Sven-Göran Eriksson bahwa kita biarkan kita bermain apa namanya seperti kita selayaknya kita bermain, makanya dia sangat amat nyaman kalau main di foreign soil di luar tanah di luar Inggris gitu. Karena tekanan dan apa namanya tuntutan dari Inggris baik dari berita ataupun dari supporter sangat amat tinggi gitu loh. Yep. Nah itu gue tertarik nih yang lo bilang mengenai medianya Inggris, dan apalagi sekarang ini lo juga bekerja di antara media-media Inggris nih ya. Menurut lo nih pengaruh daripada media Inggris ini kalau gue sih melihatnya banyak negatifnya. Tapi menurut lo sebenarnya gimana sih peranan dari media Inggris ini terhadap kemajuan daripada timnasnya Inggris sendiri? Karena di sepak bola domestik aja di klub itu banyak banget pengaruh mereka mempengaruhi pemain-pemain yang ada di klub tersebut, baik yang orang Inggris asli ataupun yang dari luar. Oke, tentu tahun ini bakal berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya walaupun memang sudah ada peran new media atau sosmed akan sangat amat kencang. Dulu pemain-pemain bola mungkin takut dari komentar atau kritik dari penulis atau dari jurnalis. Tapi sekarang orang justru menghindari kritik atau komen dari netizennya gitu loh. Itu yang coba dihindari. Dan itu bukan hal kecil bagi para pemain bola profesional bahwa kritikan dari media-media online itu sangat amat luar biasa, dan apalagi Inggris impact-nya luar biasa. Ya, apalagi Inggris terkenal dengan cara mereka bertutur yang sangat amat ya lu tahu sendiri lah gimana cara media Inggris ngomong gitu kan. Event perdana menterinya aja udah bisa pakai F word gitu loh, diomonginnya itu udah bisa event perdana menteri, apalagi lu sekedar cuman Marcus Rashford pemain bola. Ya, betul. Gitu loh. Sekarang masalahnya gini aja, nggak usah jauh-jauh, event masalah kneeling aja, event sebelum pertandingan lu berlutut untuk menghargai Black Lives Matter, ya, BLM. itu aja kan jadi masalah bagi fans Inggris. Terlalu banyak gimmick di dalam fans Inggris. Terlalu banyak gimmick, benar. Iya, maksud gue yang kayak begitu-gitu kan itu kan nggak perlu terlalu dipermasalahkan gitu. Fokuslah kepada permainan mereka dari lapangan gitu. Jadi mereka benar-benar kayak pengen party doang, pengen. Capello apa Sven dulu kan yang mulai ada penyebutan media sirkus. Karena ya itu rasanya nggak nyaman aja terus yang rombongan media segalanya, cuma emang mau jual berita yang supaya dibeli. Kayaknya orang sana haus akan berita-berita agak sedikit negatif deh, Al ya. Iya. Makanya dan balik lagi kayak yang tadi Bang Pet bilang, engagement pemain timnas Inggris tuh luar biasa. Iya. Betul. Dulu aja kalau gue inget tuh Beckham 2 kali ya kejadian ya. Beckham kejadian 2 kali, Rooney kejadian yang pasca 2006 Piala Dunia. Itu kan sebenarnya the incident aja sebenarnya di antara kayak Rooney dengan Cristiano udah selesai di lokasi. Tapi dihebohkan dan akhirnya berkembang sampai ke musim berikutnya ketika mulai itu isu transfer Ronaldo mulai berkembang di situ setelah Piala Dunia 2006. Beckham juga yang 98 kejadian dengan media juga. Makanya itu yang tadi yang menarik menurut gue itu tahun ini justru kan nggak ada nih yang berita-berita yang agak-agak aneh terhadap pemain-pemain Inggris. Seperti biasanya kan kalau dulu kan
sebelum pertandingan aja udah ada Steven Gerrard ya, sebelum tahun 98 udah sempat ada beberapa berita-berita negatif. Di 2006 tuh sempat kejadian Wayne Rooney beritanya tentang prostitusi waktu itu kalau nggak salah. Jadi tahun ini kan hampir sama sekali tidak ada berita yang negatif nih. Nah, itu yang tadi menurut gue, yang gue mau tanyain, gimana sih menurut lo chance? Ya walaupun balik lagi ya kepada kualitas pada squadnya itu sendiri. Cuman minimal tahun ini kan Inggris nggak diganggu oleh media nih. Apa benar kayak gitu? Apa cuman pandangan dari orang yang dari luar Inggris saja gitu? Ya. Karena tadi kita udah usik-usik soal sejarah, gue juga bakal sedikit usik sejarah. Gimana? Ingat gak waktu Rooney sama Ronaldo ada masalah yang Ronaldo kedip ke wasit? Swing. Itu 2006. 2006 itu kan yang jahat Ronaldo. Iya. Yeah. Lihat gimana media Inggris. Yang jahat Rooney. Karena selalu media Inggris selalu bullyingnya adalah pemain lokal. Beda sama Lagezad adalah sport, beda sama Bild, beda sama AS, beda sama Marca. Iya. Dia selalu ban on pemain lokal mereka. Pemain lokalnya. Mereka gue mungkin nggak pernah lihat Bild ngeledekin pemain Jerman, gue nggak pernah lihat AS atau Marca ngeledek pemain Spanyol. Tapi Inggris kayak benci banget sama pemain Inggris gitu loh. Maksud gue kayak ya mereka nggak pernah back on their own player gitu loh. Jadi event hal-hal seperti itu kan bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar pengen menjual berita atau menjual berita. Jadi itu jadi ini kontradiktif ya. Satu sisi lu kepengen football is coming home. How can football is coming home without you winning the tournament? Ya karena ujung-ujungnya ini Bang Weo, cuan. Iya, makanya dengar dulu kampret. In the other hand, media mereka sendiri ngejelek-jelekin pemainnya, ngerusak konsentrasi mainnya, kan kontradiktif kan jadinya. Lu juga yang naikin berita football is coming home, lu juga yang naikin berita misalnya kayak itu tadi Rooney prostitusi segala macem kan. Ya ini tadi Pak Mimin barusan update nih. Sama Lerdas juga dikena pecat gara-gara media. Judi ketahuan masalah judi kan dia kalau gue nggak salah ya. Gitu. Ya musim ini aja lah, awal musim kemarin aja Harry Kane, Mason Greenwood dan Phil Foden habis-habisan kan? Gak usah, itu tuh berita itu tuh muncul lagi minggu lalu di Sun. Gara-gara Foden potong rambut kayak Gaza kan? Bukan, yang soal prostitusi Foden sama Greenwood. Ya. Itu kan berita kapan tahu gitu kan? Tahu ya tahun lalu. Tahun lalu malah. Ini komentarnya adalah kayak, do you remind what Foden and Greenwood do last summer segala macam. Bayangin coba. Kan benar gue bilang. Lalu. Football is coming home. Football is coming home, mereka mau. Tapi mau turnamen, pemain lu hajar duluan gitu kan. Gitu. Makanya gitu, jadi kalau gue ya, menurut gue, kalau Inggris sampai juara Eropa nih, juara turnamen apa aja, menurut gue itu pemain yang menjuarai turnamen itu harus benar-benar double tuh celebration. Karena lu nggak cuma mengatasi ujian di lapangan, lu juga ujian mental, kan? Mental apaan sih nggak ngerti itu. Nah, menurut lu sendiri Al? Fire banget kan? Menurut lu sendiri Al, kira-kira kans paling gede juara tim yang lu pakai jersinya? Ya kayak gue bilang juga, grup F adalah grup finalis. Nah, ini dengan kondisi pemain lepas nggak ada yang COVID ya. Kalau cedera itu adalah hal yang sangat amat lumrah di sepak bola. Iya. Portugal, Spanyol, Iya, bukan Portugal, Jerman, Prancis. Iya, sama satu lagi apa? Hungaria. Ya, buat gue dan pace-nya juga udah sangat amat oke buat Prancis sama Portugal, di mana Prancis buat gue bakal lolos Prancis sebagai juara grup. Juara grup dan bakal ketemu sama runner up sama Swiss. Swiss ya. Sama Swiss, runner up-nya grup A. Masih bisa dimakan kalau Swiss sama dia. Jerman buat gue Cloud. Gue pengennya Portugal, gue pengennya tuh kalau poros halang itu 3-3 beda semua gitu. Cuman lu sama Bang Pet sama-sama Inggris lagi. Buat gue Inggris bakal lolos jadi runner up di bawah Kroasia. Yes. Gue yakin juga itu. Juara grup siapa? Scotland. Kroasia. Kan Kroasia dia bilang PA. Oh, Kroasia. Oke. Ya, dan Kroasia ketemu Jerman. Jerman lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Lalu Jerman ketemu Poland, Portugal ketemu Denmark, Prancis ketemu Inggris, Italia ketemu Belgia. Itu perempat final.
Ya, perempat final. Semifinalnya Belgia, Prancis, Jerman, Portugal. Nah, udah dari sini gue bingung deh udah tuh. Terserah deh siapa yang mau menang. Lu sih udah melihat sebagai fanatisme sih satu grup itu lu masukin tiga ke semifinal. Kayak kalau gue kadang mandang MU gitu, tapi nggak apa-apa, bebas gitu. Tapi menurut gue yang peringkat 3 terbaik malahan bisa jadi Portugal. Oh, bukan Jerman, ya. Mungkin karena sorry, ya enggak. Kalau itu gue sepakat. Jerman bisa di peringkat 3 terbaik. Cuma dia nggak ketebak. Karena gini loh, sama kayak kayak Itali. Siapa sih main Jerman yang sekarang yang let's say kalau dulu kan lu ngelihat ada Philipp Lahm gitu ya. Kemudian Schweinsteiger gitu kan. Belakangnya juga masih bagus. Tapi sekarang mungkin siapa? Joshua Kimmich. Kemudian Kai Havertz, ya walaupun gua rasa Kai Havertz sih bisa jadi salah satu player of the tournament ya gitu menurut gua, karena form dari Champions League kemarin mungkin bisa dia terusin gitu. Tapi ngelihat low-nya gitu gua rasa gua agak ragu. Jadi Bentar dulu. Kai Havertz form dari Champions League. Emang selama Champions League dia formnya kayak mana sih? Kai Havertz? Yang form terakhir di final gitu loh. Itu maksudnya bukan dari awal musim, karena gini. Gantian lah. Karena gini, enggak, gue emang mau jelasin gitu. Karena kalau orang bego emang nggak ngerti gitu, pasti ngurutnya ke situ udah biasa gitu kan. Langsung ditelan mentah-mentah. Karena kan lu terkadang butuh kebugaran di suatu turnamen gitu loh. Dan form di menit-menit akhir tuh menurut gue lebih peaknya akan lebih terjaga gitu. Itu sih kalau menurut gue. Jadi lu yakin dengan apa? Lu yakin dengan Prancis? Pertama, kita harus ingat Jerman main di kandang. Ya, nah itu sih paling. Itu bakal jadi advantage walaupun kondisi seperti ini, dalam kondisi COVID, supporter juga yang datang ya ala kadarnya lah daripada nggak ada gitu kan kasarnya. Betul. Tidak akan seberpengaruh dalam kondisi normal. Cuman bermain di ada negara-negara yang bermain di lokal dia bagus, kayak Inggris jelek, gitu kan. Kalau bermain di luar lebih bagus. Dan gitu, dan Jerman kalau main di lokal ya sama-sama tahu lah gimana gitu kan. Dan gue juga harus setuju gimana Jerman tahun ini emang nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya gitu. Gimana mereka bakal pakai 3-4-3, gimana kayak Havertz sama Werner bakal jadi gantian jadi striker. Müller sama Sané bakal jadi sayap kanan sama sayap kiri. Sayapnya betul kiri kanan. Dan backnya pun dia cuma ada Sule buat tengahnya dari tiganya. Maksud gue Hummels kan dia panggil. Iya, Hummels sama Rudiger kanannya, tengahnya itu kan si Niklas Sule. Kiper paling tua loh, Manuel Neuer. Dan nggak sangka loh ya dia udah jadi kiper tertua kalau kita bilang. Iya, gitu loh. Maksud gue ada dua tim yang tahun ini harus juara. Either the whole generation selesai. Habis. Siapa? Belgia. Yang pertama Jerman. Dan kedua Belgia. Iya. Memang paling keren ini emang. Belgia tahun ini udah habis. Apa ya? Jadi kalau tahun ini nggak juara, ya Belgia selesai. Begitu pun dengan Jerman. Tapi Jerman soal regenerasi lebih baik dibandingkan Belgia. Gimana mereka kemarin baru ngalahin Portugal di final under U21. Ya, Euro U21, bahwa mereka kan berarti kan prosesnya itu sudah kebentuk regenerasinya. Beda sama Belgia yang Belgia Euro atau Piala Dunia kapan gitu, dia adalah skuad termuda. 2000 Dia bareng Serbia. 2010 Piala 2010 apa 2012? Enggak, 2010. 2014. Kalau gua nggak salah. Ya, kalau gua nggak salah ya. Iya. Gitu. Dia skuad termuda gitu kan, bareng Serbia. Dan skuad itu gak begitu banyak berubah dengan skuad sekarang. Yang beda cuman yang tadinya yang sekarang ada nama Denayer di lini belakangnya. Yang tadinya nggak ada. Jadi bahwa Belgia pun harus benar-benar istilahnya memberikan yang terbaik di Euro tahun ini, karena kalau nggak lu selesai generasinya habis udah. Whole generation selesai. Ini sama kayak generasi waktu dulu Enzo Sivo, Jen Tielemans, terus si Prudhomme yang dari 86 ke habis 90, sempat 94 tapi udah selesai gitu tanpa ada apa-apa gitu loh. Itu sih. Jadi kalau dalam hal itu berarti salah satu tim yang regenerasinya selalu
Bener Inggris dong. Bukan karena gue bela Inggris ya. Tapi bener nggak Oh sih? iya. Oh iya, Inggris itu Iya kan? sering memuncul. Lu ingat aja dari 96 itu Gary Neville udah main umurnya berapa? Iya, iya. Beckham udah main umurnya Iya. berapa? Inggris tuh selepas 94 yang mereka nggak lolos Piala Dunia, itu memang rata-rata selalu ada pemain muda yang cepat Selalu ada muncul. pemain muda kan ya. Selalu Cepat pemain muncul, muda yang gitu loh. bagus. Iya, itu benar. Itu Tapi benar, tetap itu aja benar. nggak juara-juara. Ya itu nggak ngaruh, geblek. Tadinya justru Inggris yang gue tahu adalah pemain dengan umur paling tua. Setiap Rataan dipakai tertua. pasti, iya, pemain paling tua. Justru pelatih Bukannya legendaris Belgia? kalian, 29, pelatih legendaris berapa kalian Belgia? yang memberikan warna bahwa timnas tuh harus diisi pemain muda-muda. Bahwa dulu kan ada berita bahwa you can win the league with the kids. Ya, Alan Nah itu Hansen. akhirnya Hansen pelatih, terhadap MU. ya itu akhirnya dipakai sama sebentar Terry Venables. Venables 96. Ya, Ya. akhirnya itu dipakai sama Terry Venables untuk masukin pemain-pemain muda. Oke, di situ masih ada Sheringham, di situ masih ada pemain-pemain yang emang kayak Gaza gitu kan. Cuman masuk tuh pemain muda gitu. Yang tadinya emang jarang nama-nama pemain muda. Correct me if I'm wrong. Kalau tadinya tuh Inggris tuh jarang banget pakai pemain-pemain muda karena buat mereka kayak pemain muda tuh di liga aja dulu deh gitu loh. Nanti kalau udah senior baru di itu. Mulai itu Di tahun ini mereka aja ada berapa nih pemain Inggris? Bellingham, Yang pemain muda. Saka, Bellingham, Saka, Ben White, Phil Foden masih terhitung muda lah ya. ya Phil Foden lupa gue. Iya maksudnya banyak banget dan Mason Mount. Mason Mount dan Mason Mount benar. Dan mereka rely on Declan Rice. Declan Rice gitu. Gitu. Jadi ya benar. 96 itu Venables mulai mainin si Gary Neville, kemudian mulai mainin Beckham gitu loh, gantiin Darren Anderton. Padahal waktu itu sebelum 96 ya, betul. Kanannya itu Darren Anderton tuh udah jaminan. Terus McManaman mulai dia mainin gitu. Tapi selepas 96 ya itu pemain-pemain muda Inggris tuh lebih dipercaya di klub juga, segala macam bla bla bla, nggak akan pernah putus gitu. Nah, apa sih alasan yang membuat lu sangat yakin Prancis bisa juara? Oke. Pasti gue sih dulu berpikir kayak gini. Kenapa Brazil 58 sama 62 bisa juara? Kenapa sih Spanyol 2008, 2010, 2012 bisa juara? Tim ini sudah biasa bermain lama, tim ini sudah biasa bermain dengan komposisi yang seperti itu, dengan pelatih kayak permainan seperti itu, kipernya yang itu, strikernya yang itu, kanannya kirinya yang itu, bek kanannya, formasinya sama, orang-orangnya sama, gaya bermainnya sama. Di saat negara lain masih adaptasi, mungkin Hamin satu pertandingan masih mencari formasi terbaik, komposisi terbaik. Prancis sudah terbentuk dari tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, namanya seperti itu. Segitu tanpa Benzema, sekarang lebih ada Benzema. Jadi kan walaupun cedera tapi siap main, mereka sudah biasa bermain lama, sudah biasa bermain bareng-bareng gitu, dan lawan-lawan susahnya itu sudah dihabisin di grup gitu loh. Lebih akan sangat amat sulit ketemu Jerman atau Portugal di 16 besar. Ya, apalagi Jerman terutama ya, karena dia tim yang lambat panas. Kita sangat tahu itu. Betul. Gitu. Jadi kalau mau ketemu Jerman, mendingan di grup. Betul. Ya, untungnya kemarin kayak Korea Selatan tuh dapet. Exactly. Yes. Terus gue, buat gue pace-nya udah, kayaknya bagus nih Prancis nih gitu. Pace-nya maksudnya jalurnya Prancis untuk juara kayaknya bagus gitu. Dan bukan nggak mungkin Inggris ketemu Prancis di quarter final, dan Prancis ketemu Belgia di semifinal. Jadi bakal walaupun tidak mudah jalannya Prancis ke final, buat gue bakal amat sangat seru. Jadi gitu. Salah satu alasan lu karena mereka bermain udah cukup lama gitu loh ya. Ya. 96 Zidane, Dugarry segala macam mulai angkat nama, main bareng awal masih muda. Buahnya di 98. Ya. Diterusin lagi sampai 2000 juara. 2002 masih dengan hampir sebagian besar pemain yang sama, we know the result. Iya kan? Disikat sama Senegal segala macam bla 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 gitu. Plus di tahun ini menurut gua cuma 2002 kalau nggak salah pelatihnya baru Raymond Domenech. Raymond Domenech gantiin si Mjak yang dia pensiun kan gitu, setelah juara Euro tuh dia pensiun. Kalau paling nilai kalau Raymond Domenech pelatih baru di 2002. Iya 2002 pelatih baru karena si Mjak-nya kan pensiun setelah juara Euro kalau gua nggak salah ingat gitu ya, 2000 segala macam juara ya, termasuk salah satu negara yang bisa ngawinin Piala Dunia sama Euro kan gitu.
Dia pensiun. Nah, Sorry, memang sorry, sekarang sorry. salah satu nilai plusnya adalah mereka masih dipegang Deschamps nih. Ya. Yang sangat kenal anak-anak muda yang kayak tadi lu bilang kan, mereka main dari 2016 kan, 2016 dipegang, 2018 terus sekarang 2021. Jadi salah satu alasan lu adalah Perancis ini tim yang udah sangat terbentuk ya. Ya. Dan itu sangat amat sulit Bang ngebentuk tim lama. Kayak kita bisa lihat, oke, ini kita lagi bahas Euro, cuman kita bisa lihat Piala Dunia Korea 2022, walaupun dia tuan rumah, tapi mereka biasa bermain lama. Tim kecil kalau biasa main lama aja tuh udah suatu nilai plus gitu loh. Iya, iya. Mereka udah saling mengenal gaya mainnya ya. Iya, gitu loh. Tapi ada faktor ini juga nggak sih, kan kalau Prancis sendiri musim yang lewat ini kan Griezmann juga off form, Pogba juga baru up and down ya, di tengah-tengah musim baru mulai perform, di akhir musim juga udah lagi ngedrop lagi. Hugo Lloris juga rentan cedera dari akhir musim lalu sampai awal musim ini. Itu will that play into this factor juga nggak sih? Ya, ada mungkin catatannya adalah kita harus lihat yang not perform ini apakah pemainnya atau klubnya nanti dulu. Gitu kan? Ada yang kan di sini. Ya, kalau misalnya kayak Spurs tahun lalu ya gue harus akuin bermain bagus. Gitulah. Maksudnya, walaupun mereka seperti apa, cuman ya oke lah gitu, bermainnya oke. Dimana emang kualitas backnya aja kurang bagus, sampai akhirnya Lloris harus nampak seperti kiper yang tidak berpengalaman. Cuman Lloris salah satu kiper terbaik di dunia. Dan kayak Pogba juga, dan you have to admit dia kalau main di timnas dan main di klub salah satu pemain yang sangat beda. Gue lagi nggak mau mempertahankan argumen, cuman lu pun bisa lihat sendiri gimana Pogba di timnas, he's a different kind of guy. Itu nggak perlu didebat, Dan di MU selama apapun Pogba kayak need something to prove, itu gue kesian. Dia kayak butuh pengakuan, dia butuh pembuktian, akhirnya dia mainnya bukan jadi Pogba gitu loh. Selama main di MU dia kayak gue tuh jago gitu loh, gue tuh jago, cuman kayak akhirnya dia fokus untuk ngasih tau ke dunia bahwa gue tuh jago. Sementara di Prancis dia main seperti biasa dan keluar Pogba-nya gitu loh. Dia lebih nyaman bermain di timnas, ya kan? Nggak ada pressure yang harus dia atasin di luar lapangan. Exactly, yes. Dan gimana Kante di lini tengah, gimana? Oke, Griezmann juga gue harus akuin tahun lalu kita harus Barcelona doesn't suit his play. Dia nggak cocok di Barca, serius deh. Beda mungkin kalau dia main di MU, mungkin Griezmann lebih bagus mainnya. Betul. Sama ya mungkin ya tekanan rekan tim segala macam kita nggak tahu kan gitu. Iya gitu loh. Ya betul. Ya itu faktor banget. Pemain striker kayak Suarez dia cuma butuh dikasih ruang, dia tuh fantasista gitu. Dia cuma butuh dikasih ruang, lu bebas dia ngapain. Sementara kalau di Barcelona justru kadang lu nggak dapat ruang dan nggak dapat bola. Disiplinnya kayak apa tahu. Ya. Gitu. Ronald Koeman disiplin banget kan, dan ya kayak Van Gaal juga lah sangat amat disiplin terhadap mainnya. Itu yang kita bisa lihat dari pelatih Belanda. Cuma ya Griezmann bermain, tapi kita lihat jangan lupa ada Mbappe di sana. Nah itu dia. Dan baru 21 loh umurnya. Ada Kingsley Coman. Ya, sometimes people forget ya, termasuk gua. Sometimes people forget bahwa Mbappe ini masih muda banget. Itu aja jauh loh masih. Iya. Tuh, dan tapi emang with or without Benzema dia bagus gitu. Terus menurut lu tim lain yang akan mengejutkan siapa? Inggris, Harry Maguire kembali berlatih. Udah mulai ya. Sebenarnya salah satu kemarin itu yang habis kita ngomong sama Tio TV. Gua jujur aja ya, gua timnas bener kayak kata Fuad, itu bukan gimmick, bukan bercanda-bercanda. Gue kalau soal internasional gue sangat minim. Cuman setelah kemarin di Tio TV ngomongin mengenai tim Italia, dan itu intrik bagi gue, menarik bagi gue untuk ngecek kemarin tuh. Akhirnya gue cek nih, ternyata bener. Ini tim salah satu tim yang paling muda, tim yang paling maksudnya nggak punya nama. Tapi setelah gue kemarin kulik-kulik, di bawah Mancini kayaknya berubah menjadi tim yang sangat kompak dengan komposisinya. Mereka main 3-4-3 ya? 3-4-3. Ya. Nah, menurut lu gimana nih, Di?
Tuh, gue belajar ya, gue baca WR gue ya, gue baca buku lo. Ya, gue bahas Roberto Mancini-nya dulu. Menurut lo berdua, lawan terberat Itali di grup adalah Turki, Wales atau Swiss? Turki. Ya. Exactly. Turki dong. Gue juga, ya Turki. Buat gue, Roberto Mancini yang pernah lama melatih di Galatasaray, ya, udah tahu selaknya, betul. Oke. Tahu banget kualitas Galatasaray. Dia ngelatih Galatasaray 3 musim kalau gue nggak salah ya. Musim lama kan? Ya. Jadi dia udah tahu juga ya ini habitatnya seperti apa. Ya, di saat Şenol Güneş pelatihnya Turki melatih Beşiktaş. Beşiktaş, betul. Jadi lawan terberatnya, ya kan biasa kan pelatih itu kalau di grup kan dia lihat lawan terberatnya siapa dulu, dia bakal fokus sama itu dan sisanya berarti bakal cari imbang atau menang. Italia bakal sangat amat nyaman menghadapi Turki, bahwa Turki itu Italia itu salah satu timnas dengan jumlah passing terbanyak. Under Mancini. Ya. Dan jangan lupa. Mungkin gue pernah ngomong atau enggak, gue tuh sangat amat benci terhadap timnas Italia gara-gara 2006. Gue sangat amat benci, gue nggak suka cara permainannya, gimana Catenaccio di situ ada, gimana sangat amat lamban permainan. Jarang lu pantas jadi domba Justin. Ya. Tidak suka Catenaccio, tidak suka bertahan. It's an art. Suka gitu. Dan ini berubah kan? di tangan Roberto Mancini. Gimana Chiesa, Lorenzo Insigne, gimana Florenzi. Di setiap lini tuh benar-benar orang-orang yang juga nggak suka, dan Mancini pun kita lihat 2011-2012 City di bawah di tangan dia kayak gimana gitu kan, bermainnya sangat amat fluid, pragmatis, lancar. Iya gitu loh. Lancar. Itu yang dia terapkan juga di timnas Italia saat ini, bahwa dan gue pun sangat amat setuju bahwa Italia bisa melangkah jauh di Euro tahun ini. Dan satu, Italia itu selalu bisa melangkah jauh pada saat dia diremehkan timnasnya. Ya. Gila lu sekarang jadi underdog dong level. Makanya 82 juara kan juga gitu, habis Calciopoli segala macam. 2006 pun begitu. Dunia. Italia belum pernah juara Euro. Enggak, ya gue bilang 82 pada saat dia juara Piala Dunia gitu ya. Itu kan timnasnya masuk ke Piala Dunia itu dengan dengan moral yang jelek. Kena kasus judi, ya. Paul Rossi baru mulai dipanggil segala macam gitu ya. Pun 2006 pada saat mereka juara Piala Dunia kan juga begitu kasusnya yang Calciopoli segala macam gitu. Jadi Italia setiap diremehkan masuk ke suatu turnamen kelar. 2014 mereka termasuk yang dijagokan loh. Ya. Waktu di Brazil, hasilnya apa? Enggak ada. Ya. Gitu. Jadi di Piala Eropa tahun ini gitu ya. Mungkin bisa pecah telur mereka mungkin ya. Iya. Dan bener juga kata si Bang Patrick. Sekali-kali ada benernya dia, Bang. Tolonglah jangan gitu galak-galak kali sama Bang Patrick, kesian. Bener, maksudnya di timnas Italia tahun ini tuh bener-bener beda. Di bawah Mancini tuh juga ya bermainnya. Al, itu udah gua bilang di T10 TV. Dia ngopi paste kalimat gua, jadi nggak ada pinternya si kampret. Gua udah bilang. Agak ada. Lu boleh lihat di T10 TV. Yang pasti setelah ngomong di T10 TV, gua juga sadar, gue harus cek di Italia kok. Gue nggak ada ngecek sama sekali perkembangan mereka seperti apa. Akhirnya kemarin, supaya nggak dibully sama bewok, gue belajar lah dikit. Ya. Rekor kemenangan Mancini bagus loh. Ya. Mereka unbeaten yang mendekati Victor. Sebenarnya kalau tadi lu bilang mengenai passingnya Mancini, di bawah Mancini paling banyak. Kalau yang dari gue baca-baca ya, gue nggak tahu pribadi karena gue belum nonton Italia main. Tapi yang dari gue baca-baca itu mungkin karena build up play mereka itu memang lebih sering untuk build up dari belakang, coming from behind, dan juga passing-passingan bener-bener ngandalin ya kurang lebih kayak Ole kalau yang gue baca-baca ngandalin counter-counternya aja. Tuh gue belajar, gue baca. Kalau ngandelin counter, passingnya nggak mungkin banyak dong, Bang. Bego! Kalau ngandelin counter, gimana bisa mau tinggi penguasaan bolanya? Dipancing ke belakang. Ini gue udah signal jelek di tempat umum, gue nggak bisa berdebat. Susah ya, tapi
Italia juga menarik loh, Al, ditunggu. Menurut Ya, gua setuju ya. gua. Ya, Menurut kebalikannya adalah berbeda dengan kayak Prancis, Jerman atau Portugal, mereka sibuk di awal. Kalau Italia, dia sibuknya nanti di knockout karena di grup ya. dia harusnya Lumayan lebih ringan. Lumayan ringan. Walaupun ringan. semua punya empatnya punya chance, walaupun Oh iya. ya tadinya Wales gue sedikit lebih tinggi gue rate mereka. Cuman tanpa Giggs gue bukannya gue gimana ya, cuman Giggs memberikan warna berbeda terhadap beda kemarin. Tapi lu tidak bisa mengunderestimate Turki loh. Oh jelas. Mereka punya pertahanan yang cukup kuat menurut gua, dan kolektivitas Turki, nasionalisme mereka itu akan jadi bahan bakar beda sendiri gitu. Dan Burak Yilmaz umur 35 tahun masih top scorer. Masih bagus mainnya. Gitu. Jadi maksud gua Turki sangat amat. Ya, jadi tapi justru Swiss menarik pun. tuh. Kalau Swiss gua rasa sama kayak Piala Dunia kemarin sih. Enggak apa ya? Cuma letupan-letupan kecil gitu loh. Menurut gua gitu. Jadi justru yang gua rasa nggak bisa jalan jauh tuh Belanda. Nah, kita bahas Belanda sekarang. Kenapa Belanda lo nggak cocok? Karena somehow gua ngerasa tim ini memang nggak solid aja. Maksudnya apa ya? Dia grupnya sangat amat gampang loh. Emang iya, grupnya memang Rusia, gampang. Denmark, Finland kalau nggak salah. Denmark itu nggak bisa ditebak satu. Sama Asia kan? Rusia. Betul. Kalau formnya lagi bagus meski Piala Dunia kemarin, gua rasa Belanda, dan sejarahnya juga Belanda nggak gampang-gampang juga menang lawan Rusia loh. Gitu. Walaupun Piala Eropa pertama mereka dapat 88 yang ngalahin Rusia, tapi di penyisian mereka babak belur di hantam Rusia 3-1 seingat gua gitu loh. Karena ngelihat Belanda main ya, mungkin karena kualifikasi segala macam ya. Nggak apa ya? Nggak cantik gitu kalau menurut gua ya gitu. Tim ini masih kualifikasi dilatih sama siapa? Ya itu dia, beda lagi kan? Koeman. Iya. Sekarang si Frank de Boer. Gitu. Ya, jadi ya walaupun lawannya sangat lolos, cuman gitu. Kalah di knockout deh. Dia ketemu siapa knockout kalau jadi juara? Kalau dia lolos sebagai juara grup, dia juara grup misalnya nih, dia ketemu Portugal kan? Kalau Portugal runner up. Kalau enggak ya Jerman berarti. Jerman gitu loh. Jadi menurut gua di situ tuh akan ya, apalagi kalau ntar Prancis yang jadi runner up, kelar gitu menurut gua. Jadi Belanda sendiri kurang gitu menurut gue. Italia sih yang menarik gue lihat. Italia plus tahu ini kejadian kayak Euro 2004 ya. Yang Yunani 2004 ya yang jadi juara. Ya. Nah, tahu kayak gitu tuh. Nanti Macedonia Utara ini yang jadi juara. Enggak berat. Baru tuh heboh. Berat sih itu gitu. Kan katanya kan waktu yang kemarin ESL itu adalah salah satu yang paling protes itu adalah grassroots dan the dream of small team winning the championship kan. Kali aja termotivasi nih Makedonia Utara mengatakan, wah ini kita bisa jadi kayak Yunani katanya kan. Iya. Gimana Al tadi lu ngomong apa Al? Ya gue tiba-tiba baru inget bahas timnas Inggris. Gue dulu waktu magang di Bola Vaganza, kan gue diinterview dulu kan. Iya. Sama ini kalau nonton orangnya masih seneng nih. Pak Deddy Rinaldi, aduh itu legend banget. Om Deddy Rinaldi, my friend, my sohib banget itu. Kalau nonton, please say hi banget. Gue lost kontak sama beliau. Om Deddy gue ditanya lu jagoan. Gue tahu Om Deddy nonton. Oke, halo Om Deddy. Gue tahu lu Deddy nonton. Tahu dia ada janji sama gue soalnya. Jagoan, dia nanya gue di ruangan dia. Jagoan timnas lu apa? Inggris. Diketawain gue. Apa lu Inggris? Permainan nggak punya style, nggak punya apa. Italia punya Catenaccio, Belanda punya ini, Jerman punya ini. Inggris tuh tim yang nggak punya identitas. Mau apa bilang kick and rush? Iya, gue bilang gitu. Ya. Tapi kan Pak, gue manggil Pak dulu kan. Tapi kan Pak, kick and rush gitu. Itu dulu 90-an, zaman Blackburn, Shearer, segala macam jago. Tahun 2000-an begini udah nggak usah Inggris, gak ada karakternya tuh tim. Ingat banget tuh. Semoga Pak Deddy ingat dulu pernah nasihatin saya, gara-gara itu Pak Deddy saya pindah ke Prancis. Luar biasa.
Itu Pak Deddy Rinaldi tuh salah satu orang Sebenarnya yang gue ada cerita unik nih. Jadi waktu gue jadi manajer di Persema Malang, ya. Salah satu tim pelatih gue itu dia orang Macedonia. Oh, nice. Dan dia adalah tim asisten pelatih pada saat Macedonia ngalahkan Inggris di Wembley dari tahun 1990 berapa itu gue. Dia orangnya. Duh, ampun deh. Signal gue jelek banget, sorry. Itu orangnya ngalahin timnas Inggris. Kenapa di sorry signal gue parah banget ini. Itu orangnya ngalahin timnas Inggris. Udah skip aja deh Patrick deh. Terakhir Al. Macedonia bukan Macedonia Utara. Makanya beda. Belgia sendiri bisa sejauh apa Al? Belgia harusnya bisa melangkah jauh, mungkin lebih jauh daripada. Kan gue bilang cerita lucu. Karena buat gue Belgia bakal lolos menjadi juara grup, terus bakal menghadapi salah satu peringkat 3 terbaik yang menurut gue Swedia, lalu bakal ketemu. Nah itu di quarter final Belgia ditunggu sama antara ya Italia Austria pasti menang Italia ya. Belgia Italia itu bakal ada di quarter final. Belgia Italia ya. Iya, jadi ya kalau Italia menang lawan Belgia, Italia bisa lebih mungkin sampai semi atau final. Belgia Prancis di semifinal buat gue ideal karena dari sejarah, dari politis gimana dulu Prancis dulu kan Belgia itu kan kayak bukan jajahan, koloninya Prancis. Koloninya mereka. Dimana Prancis adalah salah satu bahasa di Belgia gitu kan. Betul. Jadi buat gue secara pendekatan ininya Belgia Prancis buat gue lebih seru. Cuman Prancis Italia juga bakal lebih seru karena bakal bisa jadi ulangan final 2006. Itu bakal menjadi momen yang sangat seru. 2006, 2000 banyak kalau Prancis Italia. 2000 lagi. Iya, gitu. Jadi satu yang mesti ingat kan kita tidak hidup di dunia yang ideal. Oh betul. Apalagi lagi COVID. Iya. Tidak ada idealitas dalam sepak bola. Betul. Jadi marilah kita sambut pesta bola Eropa yang aneh sekali ini gitu ya. Nyambutnya 2020. Ya, gue paling setuju dengan statementnya Aldi di Twitter yang tadi disebut sama dia. Juaranya adalah dia yang bisa menjaga kesehatan tim dari COVID. Mendingan lu keluar aja deh, Pet. Kenapa jelek banget ya signalnya? Parah banget udah deh. Udah, mendingan lu cabut aja deh. Jelek banget, sumpah. Waduh, parah banget ini. Gitu. Sorry banget, gua jelek banget signal kali ini. Ya, sama kayak akhlak lu juga begitu kan. Gitu. Itu gua dengar ya, gua dengar. Udah azan Al, ya. Siap. Udah azan dan gue cukup menarik tadi yang pengen gue tahu kan kenapa gue mau ngajak lu, gue pengen tahu seperti apa sih antusiasme masyarakat orang Inggris sendiri saat ini gitu loh. Land of football mereka bilang segala macam bla 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 gitu ya. Dan ternyata setelah dapat info dari lu, wah lucu juga ya gitu, aneh juga gitu. Turnamen akbar tapi penyambutannya kayak mungkin lebih meriah 17-an kali di kita kan gitu dibandingin nyambut Euro saat ini kan gitu ya. Jadi terima kasih untuk input-input yang lu berikan. Kalau lu yakin Prancis juara ya, gue juga masih yakin Inggris juara gitu loh. Bahkan mungkin Prancis runner up mungkin. Sedikit sebelum tutup. Gitu sih Al. Kenapa Thank you ya Al. Yakin Inggris juara? Kenapa? Gue pengen lihat dari kacamata seorang Fuad. Kenapa? Yang apa? Halo? Bang Fu? Ya, gimana Al? Ya, kedengeran nih. Sedikit aja sebelum tutup, gue pengen lihat dari kacamata seorang Fuad, kenapa lu yakin banget Inggris juara? Karena gini, ini udah gue bahas di T10 TV kemarin ya. Satu, pelatihnya underrated. Ya. Southgate itu kalau lu bandingin sama Deschamps, lu bandingin sama Joachim Low, lu bandingin, you name it lah gitu ya. Dia di tier 2 lah gitu kan.
Kemudian dengan kondisi dia yang seperti itu, dia bisa bawa tim Inggris ke semifinal. Walaupun terbantu dengan lawan-lawan yang tidak terlalu berat. Inggris tuh nggak ada lawan beratnya di Piala Dunia 2018. Per-8 final ketemu Kolombia, kemudian perempat final ketemu Swedia, semifinal ketemu sama Kroasia. Baru yang Kroasia kalah gitu ya. Dan di setiap turnamen, lu butuh pacaran sama Dewi Fortuna. Tanpa ada Dewi Fortuna, Prancis tidak akan juara 2000 Al. Iya betul. Ya kan? Benar dong. Tanpa ada Dewi Fortuna, Denmark tuh nggak akan juara di 92. Oh itu 92 bukan Dewi Fortuna lagi tuh sih. Mereka mereka menang adu penalti. Amalnya bagus itu Denmark. No, mereka bisa menang adu penalti lawan Belanda yang lagi bagus-bagusnya, juara bertahan. Penaltinya Van Basten di tepi sama Schmeichel gitu loh. Itu kan paling enggak kan Dewi Fortunanya adalah gimana akhirnya Yugoslavia akhirnya dicoret, Denmark. Nah, ya itu dia, benar dong. Berarti kan ada terlibat lagi tuh sih. Terlibat lah di situ sangat gitu aman, kan. Sangat aman. Nah, jadi menurut gua Inggris under Southgate ini tim yang kalau menurut gua sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Ya kayak tadi di awal, siapa sih yang benar-benar jadi mega bintang gitu ya. Kalau Prancis jelas punya Mbappe ya. Kemudian Portugal punya Ronaldo kan gitu. Siapa lagi ya? Italia juga nggak ada gitu kan. Jadi maksud gua Inggris dengan kapasitas tim yang ada saat ini plus kalau lu ngeliat sejarah selalu punya nama besar yang bisa diandalkan di setiap turnamen, ini praktis makin aja bisa kita bilang gitu loh. Jadi menurut gua itu akan menjadi suatu faktor yang apa ya, yang non teknis gitu loh. Dan dia nggak perlu main bagus gitu, hasilnya tuh ada aja gitu, menang gitu loh. Jadi itu kenapa nggak tahu ya, gua ngerasa memang tahun ini peluang juaranya lebih besar. Sedikit aja nih, sedikit counter dari gua, kenapa gue yakin banget Inggris nggak akan melaju jauh. Ya, kita harus ingat Inggris selalu punya satu figur. Inggris selalu punya satu figur yang bisa membawa satu tim ini berangkat gitu loh, berangkat jauh. Terakhir yang gue lihat adalah Rooney. Ya, event permainan yang lo bilang tadi kolektif, permainan itu kolektif, nggak punya ini, oke. Tapi event Yunani tahun 2004, dia bermain juga nggak bagus banget. Tapi ingat, dia punya Theodoris Zagorakis. Semua orang tahu Theodoris Zagorakis cuma di turnamen gara-gara 2004 ya. At least ada satu orang yang ngedrag ini tim ngebawa. Gimana Platini tahun 84 ngebawa satu tim zaman Jen Tigana. No, Platini itu punya 4, Le Magic Four. Platini, Tigana, Alain Gires, Fernandes. Cuma memang Platini ya, dia punya figur. 9 top scorer sampai sekarang 9 gol. Betul. Sampai sekarang belum ada yang ngalahin. Belum ada yang mecahin. Ya, maksud gue sepakat. Ada gitu satu figur gimana Prancis ya oke, walaupun banyak di debat, cuman Mbappe benar-benar membawa tim itu sampai final dan akhirnya juara. Ya. Selalu ada gimana Pele tahun 58, selalu ada satu orang. Inggris is lack of pemain yang bisa ngandelin, even pelatihnya bukan pelatih yang bisa membawa tim ini berangkat jauh. Jadi tapi apakah mungkin perubahan itu yang akan menjadi faktor perubahan nasibnya Inggris juga, Al? Karena kan lu bilang sendiri, selama ini selalu ada satu nama yang membawa nama Inggris dan selalu gagal kan? Rooney, Owen sebelumnya, Beckham sebelumnya itu juga. Nah, apakah dengan kali ini nggak ada nama yang satu yang mencuat, apakah itu akan menjadi faktor yang bisa mengubah nasib Inggris? Bisa jadi itu faktor X. Even saat nggak ada pemain yang luar biasa, ada pelatih yang luar biasa. Ini nggak pelatih nggak luar biasa, pemain nggak luar biasa. Kan kita balik lagi masalah Lady Luck. 92. Oh ya, betul. Kalau soal Lady Luck. Yunani 2004 itu cuma pelatihnya yang orang lebih tahu. Otto Rehhagel. Theodoris Zagorakis itu benar-benar angkat nama pada saat turnamen. Ya. Gitu. Itu nggak ada yang tahu. Berarti dia bukan figur yang emang diusung tim memasuki turnamen gitu loh. Ya. Itu menurut gua. Dan 2000 Prancis, ya itu masih ada Zidane ya. 2004 Yunani, gue lupa. 2018 Spanyol udah lah. Jadi menurut gua itu sih salah satu ya. Dan jangan lupa di event Belanda 88 itu orang lebih jagoin Soviet loh di final. Karena Soviet tuh nggak punya figurnya di pelatih, terutama pelatih Lobanovsky, kiper Desayev gitu ya. Yasin itu.
No, udah nggak ada lah. Rinaldo Saev. Gitu. Belum lagi kita 88. Iya, jadi maksud gua kalau argumen yang itu sih ya akan jadi debat panjang. Cuma satu sisi ada yang lo bilang, ada satu sosok yang ditonjolkan sehingga dia bisa jadi pemecah kebuntuan segala macam bla 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 kan gitu. Tapi ya untuk kolektivitas contohnya udah ada di Yunani, udah ada di Denmark gitu loh. Itu kenapa gua plus tidak ada keributan media. Jadi gua ngerasa tim ini emang lagi disayang gitu loh. Mungkin gitu loh. Jadi Akam Inggris lagi bicara, udah dengerin aja. Karena kalau memang secara kualitas Inggris ya di bawah Prancis gue yakin. Sama Belgia aja juga mungkin tidak se ini Belgia lah gitu, masih setingkat di bawah Belgia gitu loh. Yakin gua. Cuman kalau ada satu nama ada bukan gua nggak suka dengan istilah prediksian sih, cuman kita kan udah kayak Justin bener loh. Serius loh. Iya. Udah kayak Justin bener loh. Serius jadi mati kayak Justin bener. Tapi Justin ngomong gitu, Koci. Gua nggak tahu dia mau ngomong gitu. Maksudnya kita kan cuman kalau lu boleh milih satu pemain dari 266 pemain yang 628 apa yang musim ini tahun ini satu nama yang paling akan mencolok kira-kira siapa buat lu? Itu berat sih. Cuma mungkin Kane sih musim ini. Siapa? Mungkin Harry Kane. Walaupun sedikit gua ngerasa Mbappe bisa. Ya. Cuma gua takut Mbappe habis bensin. Habis bensin di awal ya, karena terlalu sibuk di awal ya. Yes, itu yang gue takut. Karena ya plus minusnya lu ketemu lawan berat di awal adalah kalau lu lewatin, lu akan lebih gampang ke depan yang ngadepin lawan-lawan yang lebih teruji. Tapi untuk ngalahin mereka lu butuh effort yang 100%, sementara namanya turnamen lu nggak punya pengkondisian. Ya. Yang namanya kompetisi lu maraton, lu bisa ngatur pace lu. 2-3 pertandingan awal lu bisa jadi coba-coba formasi segala macam. Ya. Yang namanya turnamen lu tidak bisa coba-coba formasi Al. Masuk lu udah harus ngebut. Itu kenapa gue ngerasa mungkin ya Prancis bagus gitu ya. Itu balik lagi. Inggris pakai formasi apa Bang? Masih coba-coba ini. 4-3-3 udah pasti 4-3-3. Enggak. Southgate pakai 3-4-3. Dia udah pakem. Lu berdua aja beda gimana? Enggak apa-apa, biasa. Itu beda kita. Dia masih terbawa suasana 2018. Tapi kalau gua ngelihat dari squad yang dibawa sama Southgate yang saat ini, yang di daftarnya itu, nggak yakin gue itu dia mainkan 3-5 duanya lagi itu. Kalau Inggris bakal masih nunggu kabar dari Maguire. Kalau Maguire-nya sehat, pasti pakai 4 back. Iya. Kalau gue bilang justru ada atau tanpa Maguire, dia main 3 back. Karena untuk apa lu bawa 4 back kanan? Itu aja lah. Untuk apa lu bawa 4 back kanan? Even pada saat Trent cedera aja. Itu pertanyaan gue sih. Ya, berarti kan dia udah punya planning loh. Dia udah punya planning. Even bahkan pada saat Trent cedera, dia nggak panggil Ward-Prowse, dia ganti dengan Ben White lagi. Berarti kan dia udah sangat firm. Akan gue apakan sektor kanan gue. Itu menurut gue. Tuh kata Mimin, Maguire udah latihan bareng tim Prari. Lah kan tadi udah dibilang Al di PA. Gitu. Kan gue cuma ngebacain biar Mimin tampil. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih 3 back. Southgate pakai 3 back. Itu mungkin elemen of surprise-nya dia. Mungkin ya. Dan gimana pakai 3 back bagi timnas Prancis? Timnas Inggris. Maksudnya? Gimana? Maksudnya emang timnas Inggris udah biasa pakai 3 back? Rusia mereka semifinal gimana? Pakai 3 back, udah biasa ya pakai 3 back ya. Udah. Itu kan revolusi Southgate kan? Iya. Gimana dia menempatkan Kyle Walker yang tadi back kanan dia taruh ke salah satu center half, dia mainin dengan Maguire dan Johnston, kanan dia taruh Trippier, it works gitu loh. Jadi menurut gua itulah kebiasaan Harry Kane yang masuk dari tengah maju ke depan. Jadi ngebiarin gua Kyle Walker sama ini masuk ke depan sebagai kayak penyerang dadakan jadinya. Itu. Jadi itu kalau gue sih berharap Inggris melaju jauh ya. Satu karena gue pengen lihat nih Warlock gimana kalau ya. Mumpung di sana kan gitu. Mumpung di sana. Realistically about bukan realistically. Kalau lu pribadi menurut lu
yang bakal juara perjalanan Inggris sejauh mana? Menurut lu di mana? Inggris Gimana sih kalimat kalimat gue bisa. Enggak, menurut lu perjalanan terjauhnya Inggris tuh realistically menurut lu tuh sampai apa? Kalau gue kemarin udah jujur di Tio TV juga gue udah bilang semifinal tuh udah bagus banget. Inggris kalau bisa maksa jadi lolos sebagai juara grup, dia bisa menghindari Spanyol Ya. di 16 besar. Ya kan? Kalau dia bisa menghindari Spanyol aja, udah aman. Gua nggak terlalu yakin juga dengan Spanyol tahun ini. Sorry. Ya, kita bisa lihat dia ngalahin. Ya, walaupun itu qualifier ya, persahabatan, dia 6-0 ngalahin Jerman. Maksud gua, ya tanpa Sergio Busquets mungkin orang Busquets nggak penting-penting banget. Ya. Ramos pun gitu kan. Pada saat lu masuk ke fase penting, genting mungkin lu ketinggalan menit terakhir, you need that kind of player. Jadi kalau Inggris ketemu Spanyol lu yakin ya? Spanyol nggak terlalu. Gue yang justru sama gue sangat menarik nunggu Itali. Itu aja sama gue. Ya Inggris. Gue justru nggak yakin kalau Inggris ketemu Spanyol. Inggris nggak ada pace-nya sih ketemu Itali, aman harusnya. Nggak akan. Kecuali di final. Di final. Gitu. Iya. Itu sih. Oke. Thank you, siap. Al. Thank you, Bang. Thank you, Pet. Aduh, lu mau Thank you kemana banget lagi ya, Di. Hari ini kan gue bilang gue mau ke Trafalgar sama Wembley. Oh iya. Ini udah mau songong-songongan. Ya, boleh. Semoga nggak ada yang ganggu ya, hati-hati ya. Iya, tinggal telepon lu ntar. Tai. Thank you ya, Lea, sekali lagi. Jagain tuh ya. Bye. Bye. Yap, bye.